Justru malah dengan adanya new normal ini kan tren grafiknya malah semakin naik. Jadi aku malah benar-benar sangat-sangat menjaga dan juga selektif banget kalau milih acara kayak gitu. Dalam sebulan itu paling aku dibolehin buat keluar itu 2 kali lah atau maksimal 3 kali. Itu pun kalau event-event yang memang aku percaya banget keamanannya ya, maksudnya studionya juga aku tahu menerapkan kebersihannya dan prosedurnya juga bagus, dan juga eventnya juga benar-benar ada jaga jarak, pakai face shield dan segala macam. Jadi aku benar-benar selektif sih masa new normal ini. Jadi masih takut ya kayak untuk keluar rumah berarti masih Masih sangat takut ya, karena aku yang aku jagain tuh banyak, nggak hanya orang tua tapi juga Mas Hendra pun kan juga masih tugas, dan tiap harus tugas tuh kan harus benar-benar clear ya, rapid testnya juga harus bagus. Jadi banyak lah yang aku jagain, termasuk Mas Hendra pun juga ngejagain aku, karena kan kita masih ya kita tinggal serumah gitu, sedangkan kita aktivitas masing-masing. Aku syuting kadang kan gak ditemenin sama Mas Hendra kayak gitu, aku keluar juga kadang ya nggak berdua kayak gini. Ini baru keluar berdua ya, ini baru keluar dan ini Semenjak berdua pandemi, semenjak pandemi. Kak, itu di berita ada kabar katanya apa di poligami. Iya, jadi jadi kemarin tuh aku memang sempat down banget mental aku, karena usaha segala macam usaha punya momongan kan udah aku jalanin sama suami, tapi sampai sekarang juga belum membuahkan hasil. Makanya kemarin tuh sempat aku down banget ya mentalnya, karena aku ngerasa udah banyak sekali tekanan-tekanan yang muncul gitu ya, karena usia pernikahan kita juga udah cukup lama, kemudian usia Mas Hendra pun juga sudah sudah kepala 4, kan kita bedanya jauh ya 10 tahun gitu. Tanggung jawab aku sama keluarga, fans juga sama netizen juga sudah nanyain, itulah yang buat aku makin down. Dan puncaknya itu kemarin, bahkan aku udah sampai sempat ke psikolog juga untuk konsultasi, karena aku udah minta saran dari keluarga, orang tua itu sampai nggak mempan gitu, sampai suami pun waktu itu sampai nggak mempan juga. Ada sempat minta konsultasi sama psikolog juga untuk benar-benar apa ya, trauma healing gitu lah, terus menyeimbangkan emosi aku juga gitu. Dan karena waktu itu sempat aku sampai ngucap kayaknya aduh ya itu kalau aku nggak apa ya nggak sempurna jadi istri gitu ya, ayah Hendra nikah aja lagi gitu, siapa tahu bisa cepet punya momongan. Ya Mas Hendra marah lah, aku dimarahin karena kan kita nggak semudah itu juga gitu untuk ibaratnya punya momongan terus kemudian bebas nikah atau gimana ya waktu itu. Ya gak setuju, saya bilang apa yang udah kita harus dari awal sebagai ekspektasi kita udah terkabul. Ya menurut saya saat ini untuk punya anak itu ya bonus aja sebenarnya. Kami udah bahagia kok berdua juga, insya Allah mudah-mudahan dikasih, alhamdulillah. Kalau kayak apa-apa Apa sih yang udah lebih udah ikhlas ke situ gitu loh. yang membuat Kapitra tuh sampai mengatakan itu downnya tuh seperti apa sih Kak Pitra? Ya aku tuh udah waktu itu udah setiap hari itu nangis, setiap hari nangis karena Kayak ada gangguan ya. ya gangguan. Soalnya nangis terus udah diomongin udah nggak masuk, diomongin Udah orang tua, diomongin saking- saya nggak masuk. Mungkin depresi ya, mungkin saking depresinya ya, tiap hari tuh aku nangis karena meratapi diri gitu loh, meratapi diri, akhirnya aku semakin down. Cuma karena ya itu ya semangat dari suami juga memberikan aku support, udahlah Bun, di luar sana yang usia pernikahannya lebih lama dari kita dan masih menunggu buah hati itu juga masih banyak gitu, nggak kita aja ya. Aku cuma kan ada ini juga kan defense, tapi kan kita tuh sehat loh ya gitu, kita tuh apa Hasil sih dari yang dokter, kurang dari dari lab sehat, kita udah kesana kemari, bahkan
klinik tuh wah sampai berganti-ganti. Kadang kita dapat shift malam tengah malam kita datengin kayak gitu. Jadi udah sampai ibaratnya aku tuh sampai enek gitu kan, minum obat ini, makan itu sampai enek juga gitu. Akhirnya aku ngerasa bahwa waktu itu udah cukup waktu itu. Udahlah, kalau emang aku tuh belum bisa membahagiakan kamu gitu, ya mungkin rezeki ayah sama yang lain, sampai kayak gitu. Cuma setelah aku dalam keadaan yang sudah sadar, udah keluar dari depresi aku, ya ternyata yang diinginkan sama suami itu bukan itu. Yang diinginkan sama Mas Hendra nggak semata-mata anak gitu, karena keseimbangan dalam keharmonisan dalam rumah tangga itu, apalagi kita udah ngebangunnya dengan susah payah, dengan segala macam rintangan kita lewatin bersama, masa dengan seperti ini aja aku down gitu loh. Ya akhirnya aku semangat lagi. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada ikhtiar, selama masih usia kita juga masih ada gitu, akhirnya ya aku bangkit lagi. Yakin kok Putri sehat ya? Kenapa? 2019 akhir sampai awal Sekitar tahun 2 bulan lah Putri depresi itu. lebih sih, lebih. Cuma yang benar-benar intensnya itu ya 2 bulan itu aku ngerasa bahwa aduh berdarah-darah lah gitu. Mental aku tuh benar-benar berdarah-darah. Cuma justru dengan adanya pandemi ini ya, itu kayak malah ngerubah mindset aku gitu. Akhirnya yang kemarin sempet drop jadi semangat lagi, karena semakin nggak banyak gaul dengan dunia luar, ya dunia kita yang berdua aja di rumah, menikmati kebersamaan kita. Justru malah kita juga berusahanya itu kayak nggak ada beban gitu. Ada mau program Kenapa mau lagi, program Kak? bayi tabung? Iya, jadi kita udah konsultasi juga dan kita udah minta saran juga dengan keluarga besar. Karena gini, aku kan anak bontot ya, apapun apa kegiatan dan juga keputusan aku yang besar, kayak mengangkat anak dan bayi tabung, itu kan keputusan yang sangat besar. Keluarga tuh masih optimis, aku tuh sehat, sama Mas Hendra juga sehat. Jadi kayaknya itu adalah keputusan yang udah sangat besar banget, dan itu adalah yang final banget gitu loh. Orang tuaku sama keluargaku masih seperti itu. Jadi Belum saat inilah ya. untuk bayi tabung sama mengangkat anak tuh belum saat ini seperti itu. Cuma selama masih ada yang selain itu, kita udah jalanin terus. Support dari Bang Hendra sendiri gimana? Ya saya lihat di labnya sehat, dari dokter juga sehat. Kita ke 5 dokter ya, ke 5 dokter waktu itu sehat. Satunya Fitri sehat, saya juga sehat, dan saya sih optimis satu saat kalau Allah sudah waktunya memberikan akan memberikan. Jadi ya untuk punya anak angkat dulu atau adopsi atau bayi tabung nanti dulu deh, kita coba dulu. Ya memang saya sekarang udah 43 sih, umur udah semakin tua juga. Tapi sih insya Allah aku lah. selalu jaga fisiknya Mas Hendra, olahraganya, makannya pun aku jaga. Apalagi Jadi dengan rajin masak sekarang. situasi pandemi seperti ini kan aku jadi makin rajin masak tuh. Makannya itu aku bener-bener jagain tuh asupan gizinya. Jadi apa ya, sama suplemennya juga ya Mudah-mudahan lah. biar makin strong. Hikmah dibalik semuanya apa sih, Mbak? Ya, yang pastinya dari hikmah kemarin aku sempat down itu, ya semakin memicu aku makin semangat lagi gitu loh. Kayak memberikan dorongan aku, ayolah gitu. Banyak banget orang yang sayang sama kamu. Terutama kan kalian berdua kan menjalaninya ya berdua gitu loh, suami istri. Selama suami kamu juga nerima dan bahkan memberikan support dan sudah memberikan keikhlasan dan legowonya, itu loh yang aku tuh bener-bener harus
menghargai suamiku banget gitu. Karena aduh, mungkin aku ngerasa bahwa mungkin kalau aku jadi istrinya orang lain mungkin nggak seperti ini gitu. Sampai dalam pikiran aku seperti itu. Makanya aku nggak boleh ngecewain suami aku. Mas Hendra udah sangat ikhlas, sangat legowo, ya akunya harus bangkit lagi dari keterpurukan. Ya namanya rumah tangga itu kan namanya kita naik biduk ya, naik kapal ya, itu kan pasti naik turun kan ombaknya. Ya kadang kalau lagi kita berantem ya benar-benar berantemnya ya luar biasa, pernah gitu, wajar. Tapi so far kita sangat-sangat bahagia ya, happy banget. Dan malah dengan sekarang ini kita hanya dikurung di rumah berdua aja. Malah jadi makin kuat ya, saling menguatkan, happy. Bahkan kita saling introspeksi, apa sih yang kurang kemarin-kemarin. Jadi saat inilah kita berusaha untuk memperbaiki.